Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dari di pojok kanan, Jakarta ini saya berbicara langsung kepada rakyat. Our Constitution, the Pancasila. Usia berapa sekarang? 91. Masih suka baca buku? Oh ya, mesti dong baca buku, dan apalagi dengan teknologi digital kita bisa masuk perpustakaan di seluruh dunia. Jadi Masya Allah, hebat sekali kesempatan untuk menggali buku di luar negeri. Di zaman Belanda, saya menikmati pendidikan yang baik, guru yang baik. Guru itu kalau sudah pada jam terakhir, dia membaca, ada cerita tentang Robinson Crusoe, macam-macam. Lalu pada saat puncaknya dia berhenti. Dia bilang, kemudian kalian baca. Jadi bisa bayangkan, dia bangkitkan minat, berhenti, layak kita cari bukunya. Jadi di Belanda itu kuat di dalam baca dan kemudian mengajar kita supaya terus-menerus melihat alam. Maka hari Sabtu diajak ke hutan. Kita bertamasya, ya bukan tamasya, itu jalan-jalan ke hutan dan diceritakan peranan pacet, peranan beruk, mengapa beruk itu berbunyi, beruk itu berbunyi berarti sedang lapar dan sebagainya. Jadi membaca dan kenal alam. Jadi bayangkan ya, saya kulit coklat jadi. Teman-teman saya orang kulit putih semua dan kita akrab. Pokoknya teman-teman, sehingga kita punya kumpulan, berkumpul, olahraga sama. Maka dalam pertandingan, waktu itu kasti namanya, main kasti itu. Kasti itu di Banjarmasin. Di dalam habis bertanding kasti itu, nah kita menang, maka kita rombongannya menang ini semua diundang masuk ke dalam, ada namanya di pinggir Sungai Barito di Banjarmasin, Société de Capelle. Di Société de Capelle itu adalah tempat para orang kulit putih Belanda macam-macam menikmati pemandangan Sungai Barito, minuman sore, malam hari dan sebagainya. Pokoknya rileks, bersantai. Semua masuk ke dalam itu. Saya ditahan. Teman-teman bilang, ini ketuan kami masuk. Tidak boleh oleh yang menahan di pintu itu. Mengapa? Kata teman-teman. Ada papan pengumuman. Papan pengumuman itu berkata, verboden toegang voor honden en inlanders. Artinya dalam bahasa Indonesia, dilarang masuk untuk anjing dan pribumi. Lantas, apa itu inlander? Kulitmu lain dari kulitmu temanmu. Memang lain, saya coklat, saya putih. Jadi, tidak boleh. Maksa, tidak boleh. Pokoknya, sudahlah saya bilang, kalian masuk. Saya pulang di rumah, saya tanya, mengapa kulit ini tidak boleh masuk? Ayah saya secara bijaksana baru menerangkan, kita ini adalah dijajah. Tapi ayah saya berkata, kau, otakmu, jiwamu, pribadimu tidak dikuasai, adalah tetap milikmu. Karena itu kembangkan otak itu. Otak itu tidak berwarna di dalam otak ini.
kembangkan otakmu, kembangkan pribadi jiwamu supaya lebih tinggi dari teman-temanmu yang kulit putih. Jepang mengajar saya Nihongo Seising namanya, semangat Jepang. Semangat Jepang itu adalah ya, kau ditampar tidak boleh marah, kau mesti tahan itu. Jadi ditempel, ditampar gitu, kau mesti tahan. Dijemur di panas matahari harus tahan. Dan ketika perut lapar dan kita mengadu, kita lapar, sederhana saja pendidikan Jepang itu. Ini pacul, ini kamu punya otot, ini tanah, ini perut berisi pupuk, tanah, pupuk, pacul, kerja. Jadi swasembada pangan. Bayangkan pada siang saya di asrama, makanan Masya Allah. Pokoknya jam 11 sudah lapar sekali itu. Tapi setelah makan siang jam 1 diajak menanam sendiri tanaman pangan sendiri dengan pacul. Dan pupuk itu dari mana? Kotoran manusia. Jadi septic tank di rumah di sepanjang jalan kita gali, taruh kapur, gali, pakai tidak menjadi pupuk. Sehingga ubi kita besar sekali. Pokoknya Jepang mengajar kita, kau ada soal, pecahkan dengan tanganmu, otakmu, perutmu sendiri. Mandiri ya diajarkan. Jadi Belanda mengajar saya membaca, menikmati membaca dan alam. Jepang mengajar saya mandiri. Tidak boleh meminta. Pokoknya kau pecahkan soalmu sendiri. Nah ini saya lihat baik sekali itu mendidik kita sehingga kita menjadi orang yang tidak lekas menyerah, tidak lekas mengadu, tapi pokoknya ada soal pecahkan sendiri dengan kemampuanmu sendiri. Our Constitution, the Pancasila. Saya sebetulnya yang pertama kali dalam pemerintahan itu wakil ketua Bappenas bersama Pak Wijoyo. Nah, waktu wakil ketua Bappenas, saya ditugaskan persoalan proyek-proyek. Jadi deputi urusan pembangunan proyek. Proyek itu adalah infrastruktur, jalan, irigasi, macam-macam. Maka karena memahami masalah infrastruktur, Pak Harto minta saya menjadi Menteri Perhubungan di tahun 73 sampai 78 tersebut.
berhubungan dengan di Texas itu. Suarjono ke Texas, saya ke Cibinong gitu. Pagi-pagi 6.30 akan diluncurkan. Pagi-pagi saya sudah di sana. Pertanyaan, andai kata gagal, mati saya. Itu. Jadi dong hati berdebar-debar macam-macam itu ya. 6.30 pagi diluncurkan. Suarjono di sana, saya berkomunikasi di Cibinong. Beliau terus cerita, keadaan begini. Tap, luncur, mulus, alhamdulillah. Pak Suarjono bilang, alhamdulillah, nangis Pak Suarjono. Jadi saya ikut terharu. Waduh, berhasil. Saya lantas pagi itu juga menghadap ke Cendana. Saya lapor Pak Penjana. Pak Harto ikut mengawas monitor di televisi. Jadi beliau tahu. Sudah, selamat kata beliau. Bangun terus. Pulang kami. Nah itulah story dari satelit, dari sistem komunikasi satelit domestik. Our Constitution, the Pancasila. Nah, Menteri Lingkungan Hidup tadinya ada sejarahnya ketika tahun 72 pertemuan pertama berlangsung di dunia, konferensi lingkungan hidup pertama di Stockholm, Sweden 72. Saya wakil ketua Bappenas. Karena tidak ada Menteri Lingkungan, maka Bappenas yang ditugaskan. Di sana saya mulai mengenal dengan apa itu lingkungan itu. Yang paling menyentuh perasaan saya tentang lingkungan itu adalah Indira Gandhi. Indira Gandhi adalah Perdana Menteri India, ketua delegasi India di pertemuan Stockholm. Saya dari Indonesia, negara berkembang itu, saya dari semula tidak mengerti mengapa lagi ada lingkungan. Pembangunan belum ada, uang kita tidak ada, sekarang harus lingkungan segala macam. Jadi bengong saya. Saya tidak mengerti ini. Sampai Indira Gandhi mengundang makan sama beliau cerita. Saya mengerti apa kegalauan saudara mengenai hal lingkungan sebagai ekonom, pembangunan macam-macam. Saya juga memimpin India yang miskin membangun. Tapi tahu tak saudara, dia bilang, kalau lingkungan itu rusak, alam itu hancur, sungai itu banjir, yang korban adalah yang miskin. Yang miskin menjadi korban dari lingkungan yang rusak, bukan yang kaya. Gitu. Masya Allah. Beliau membuka wawasan lain tentang pembangunan, yaitu pembangunan for the poor, bagi yang miskin. Nah ini jebret menyala lampu di kepala saya itu. Ketika saya kembali, saya lapor, tapi saya masih tetap ketua Bappenas, belum ke lingkungan. Baru 78 Pak Harto kemudian menugaskan saya ke lingkungan. Lahir di otak saya, pembangunan ini bukan hanya ekonomi. Pembangunan itu adalah ekonomi
lingkungan sosial di dalam segitiga yang seimbang. Jadi kalau orang bilang kita bangun, ya tapi hutan hancur, bukan pembangunan itu. Pembangunan itu adalah untuk kamu, tapi untuk generasi masa depan habis hutan itu. Jadi guru saya itu masih ingat saya, kita ini suka marah ada pacet masuk ke sepatu lintah darat pacet itu. Dia taruh pacet itu di atas batu kobel dia. Dia lihat, kalian marah kan sama pacet ini? Ya, kita bilang. Dia gigit saya punya kaki macam-macam. Coba kau lihat, dia bilang. Dia ambil jarak, kita keliling melihat batu berisikan catat pacet yang dikumpulkan. Lantas kata guru saya itu, coba lihat kemana arah kepala pacet itu, lintah itu, ke jurusan tertentu. Ke sana kita bilang. Kenapa ke sana? Kata guru itu. Ya kita bengong kan, tidak mengerti. Ada matahari di sana. Jadi pacet itu dia kalau dia hidup di alam bebas selalu mencari sinar matahari. Apa artinya? Dia bilang tempat sinar itu adalah timur, ini barat, ini utara, ini selatan. Pacet itu adalah kompas alam. Jadi kalau kalian tuh tersesat di dalam alam, cari pacet, mana kepalanya, mana utara, mana selatan. Nah, di sana kamu bisa cari jalan keluar. Apa poin saya? Otak dikembangkan, otak dipikirkan. Nah, maka jangan kau abaikan otak, pola kemampuan berfikirmu. Terus pakai otak. Kalau kau tidak pakai otak, kau tidur, makan, otak gak jalan, mati dia. Jadi terus gunakan otak. Nah, apa kegunaan otak? Dialog dengan apa yang kau baca. Apa artinya? Baca penting. Sekarang ada iPad. Kita bisa digital hubungan dengan dunia. Perpustakaan dunia saya bisa buka dengan iPad ini. Ya, saya perlu buku A. Tak. Terbuka. Masya Allah. Jadi ilmu pengetahuan dunia, Bung, terbuka di tangan kita dengan alat digital itu. Jadi kau gunakan akal pikiranmu bagi kemaslahatan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Metro TV